Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hukum dan korupsi masih keteteran. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi paling disorot dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Disorot karena dinilai belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Sorotan masyarakat itu terekam dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis Selasa 19 Oktober lalu. Dalam survei itu, hanya 44,8% responden yang menganggap penegakan hukum secara nasional dalam kondisi baik atau sangat baik. Kemudian, sebanyak 24,8% menganggap penegakan hukum buruk. Sebanyak 27,2% menilai sedang saja dan 3,1% responden tak menjawab. Persepsi atas kondisi pemberantasan korupsi pun tak jauh berbeda. Hanya 24,9% responden yang menilai kondisi pemberantasan korupsi dalam kondisi baik atau sangat baik. Adapun mayoritas responden, yakni 48,2% menilai pemberantasan korupsi buruk atau sangat buruk. Survei ialah cermin. Ketika buruk rupa, jangan pula cermin yang dibelah. Karena itu, pemerintah hendaknya menjadikan penilaian masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai bahan refleksi dalam menata 3 tahun tersisa masa pemerintahan. Dalam bidang hukum, harus jujur diakui bahwa pemerintahan Jokowi Amin tidak pernah melakukan intervensi. Bisa jadi, sikap pemerintah yang tidak mau melakukan intervensi itu menjadi dasar penilaian masyarakat. Mestinya sikap Jokowi itu menuai apresiasi sebagai bentuk penghormatan hukum. Ambil contoh dalam kasus hukum dosen Universitas Syiah Kuala, Unsyiah, Banda Aceh, Saiful Mahdi, yang menjadi terpidana pencemaran nama baik. Selama proses pengadilan, meski didesak-desak, Jokowi kukuh tidak melakukan intervensi. Begitu kasus itu berkekuatan hukum tetap, justru Jokowi tanpa ragu menggunakan hak konstitusionalnya melalui pemberian amnesti. Pemberantasan korupsi dalam 2 tahun terakhir tetap gencar dilakukan. Sudah banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Bahkan, Menteri Sosial Juliari Batubara dibawa ke meja hijau. Hal itu membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak tebang pilih. Ujung tombak pemberantasan korupsi ialah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi itu sudah banyak berbuat. Akan tetapi, masyarakat terlanjur memberikan ekspektasi terlalu tinggi, sehingga ketika hasilnya belum sesuai harapan, muncul kekecewaan. Sudah semestinya KPK terus memperlihatkan kinerja yang mumpuni, termasuk mengejar buron kasus korupsi yang tak kunjung ditangkap. Mengejar buron yang tak kunjung berhasil itulah salah satu dasar penilaian masyarakat. Meski tidak mengawasi langsung, Presiden tetap bertanggung jawab terhadap kinerja berbagai lembaga di bawah pemerintahannya. Karena itu, kegagalan dan keberhasilan lembaga-lembaga pemerintahan sesungguhnya refleksi dari kerja Presiden. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan, usaha pemberantasan dan pencegahan korupsi oleh pemerintah terus diupayakan. Pemerintah bersama KPK melalui Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK melakukan pembenahan untuk mencegah rasuah dan supaya indeks persepsi korupsi membaik. Fokus Stranas PK seperti diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2018 meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi atau Timnas PK yang beranggotakan sejumlah menteri. Kinerja dan kiprah Timnas PK masih sayup-sayup terdengar, sehingga korupsi masih terus berjalan. Bahkan, gerak Timnas PK masih kalah cepat daripada koruptor. Pencegahan korupsi dalam 3 tahun ke depan hendaknya lebih ditingkatkan dengan lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jangan biarkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terus keteter.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita berdiskusi, kita coba bertanya dulu. Ya. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan akademisi hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus pegiat anti korupsi, Oce Madril. Bung Oce, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Bung Oce, evaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan di bidang hukum dan korupsi disebut masih keteteran. Walaupun begitu, saya melihat sebetulnya, saya pribadi melihat ada terobosan-terobosan yang signifikan. Ada undang-undang cipta kerja yang diproses dengan Omnibus Law, belum pernah ada sebelumnya. Lalu kalau bicara korupsi, ada 2 menteri aktif yang berasal dari partai-partai yang juga sebetulnya besar untuk mendukung pemerintah. Ketika diduga korupsi ditangkap dan kemudian diproses dan terbukti korupsi. Ini bukankah pencapaian yang bagus ya? Menurut Bung Oce seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat beberapa capaian KPK itu, misalnya ada 2 mantan menteri, kemudian ada proses hukum terhadap wakil ketua DPR dan beberapa kepala daerah ya, termasuk dinasti politik di daerah yang sedang berproses juga di KPK. Sebetulnya itu tentu capaian yang perlu diapresiasi juga. Tetapi menurut saya persepsi publik banyak dipengaruhi oleh persoalan revisi Undang-Undang KPK beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian juga persoalan TWK yang cukup menyita perhatian publik dan dibicarakan di berbagai forum. Itu yang menurut saya ikut mempengaruhi sejauh mana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi. Meskipun sebenarnya persepsi terhadap pemberantasan korupsi itu tidak boleh hanya persepsi terhadap kinerja KPK, tetapi juga terhadap kinerja penegak hukum secara keseluruhan, termasuk upaya-upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dan upaya-upaya pencegahan. Cuma memang kalau kita lihat di tingkat publik, upaya-upaya pencegahan, ya reformasi birokrasi itu memang tidak terlalu populer dan tidak terlalu banyak dibicarakan di masyarakat begitu. Sehingga persepsi terhadap berbagai kontroversi KPK selama ini itu pastilah mendominasi cara pandang masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah ya. Menurut saya posisinya lebih ke arah sana, Bung Leo. Di dalam editorial dikatakan bahwa Presiden itu benar-benar menahan diri untuk tidak intervensi proses hukum yang sedang berlangsung. Walaupun kalau pada ujungnya mengharuskan ada tindakan Presiden untuk memutuskan sesuatu, dia berani melakukan. Kalau melihat ini, apakah memang ke depan Presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan, itu harus lebih banyak mengintervensi proses penegakan hukum kalau diperlukan? Menurut Anda bagaimana, Bung Oce? Kita kan bicara dalam sistem hukum kita yang menurut saya belum terlalu dewasa atau belum terlalu matang, belum terlalu sempurna. Masih banyak yang perlu kita perbaiki dari sisi penegakan hukum, dari sisi regulasi, dan dari sisi praktik di lapangan. Dalam hal demikian, ketidaksempurnaan ada di mana-mana. Menurut saya memang masih dibutuhkan upaya-upaya intervensi dari Presiden sebagai Panglima tertinggi penegakan hukum. Tentu dalam hal-hal tertentu saja, ya, misalnya soal amnesti, kemudian respon terhadap TWK kemarin, atau hal-hal yang dianggap janggal dalam penegakan hukum. Sangat spesifik tentu saja, karena kalau kita membiarkan terlalu banyak intervensi, itu nanti kita terlalu menarik Presiden ke wilayah praktik penegakan hukum yang juga tidak bagus dari sisi negara hukum. Baik, jadi itu yang kita harus perhatikan dan semoga kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf bisa lebih baik di bidang hukum dan korupsi. Bung Oce Madril, terima kasih untuk penjelasan dari Anda pagi ini. Selamat pagi. Dan kita juga akan mendengarkan Mas Eko. Ada juga pemirsa kita, pemirsa Metro TV yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Eko. Selamat pagi. Bagaimana Pak Eko? Pak Ondo, silakan. Iya, saya membaca judul ada kata keteteran. Bahwa keteteran itu apakah menunjukkan ketidakmampuan polisi, jaksa, KPK mengatasi korupsi atau pencegahannya, atau memang korupsinya yang meledak-ledak ya.
Menurut saya 2 tahun Jokowi ini cukup baik ya. Sebagai kepala negara beliau berhasil ya menjalin hubungan luar negeri, apalagi didukung oleh Menteri Luar Negerinya Inggris dan Cekatan. Sebagai kepala pemerintah juga saya kira baik ya, karena beliau berhasil menjalankan atau meredakan pandemi, juga menjaga ekonomi kita. Soal korupsi bagi saya sulit buat Jokowi karena beliau kan tidak boleh intervensi dalam proses hukum. Sudah dibentuk Stranas PK, yang dibentuk pun ini tidak ada gunanya karena di mana saja, kapan saja, siapa saja oleh koruptor itu ada peluang, sehingga mereka akan terus berjuang untuk korupsi. Yang harus diatasi menurut saya masalah hukum. Hukumnya tidak membuat efek jera, harusnya dilakukan hukuman berat, lakukan pemiskinan, lakukan pembuktian terbalik. Sistem pilkada, sistem pileg juga harus dikaji ulang. Sudah ratusan kepala daerah dan anggota legislatif di penjara yang mayoritas orang partai. Jadi partai jangan diam saja, mereka harus ikut membantu dengan mengusung calon kepala daerah atau calon legislatif yang bukan calon koruptor tapi berintegritas tinggi. Jadi saya kecewa bukan kepada Jokowi tapi kepada partai-partai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silutonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Wah, dipungkas dengan menarik oleh Pak Ondo. Yang penting adalah efek jera, kemudian juga peran partai politik. Itu bagaimana Mas Eko? Ya, partai politik memang berperan sekali ya, terhadap terutama dalam perekrutan kader ya. Kalau mereka bisa merekrut kader yang baik, integritasnya juga baik, ya. Tentu ketika dia ditaruh di posisi manapun tidak tergoda dengan uang. Tapi tetap aja itu menjadi perhatian juga. Harus dievaluasi juga memang dalam setahun atau 2 tahun ketika dia mulai bekerja. Jangan sampai kemudian ketika di tahun pertama dia nggak tergiur, tahun kedua banyak teman, banyak tamu yang akhirnya menawarkan banyak fasilitas dan lain akhirnya tergiur ditangkap KPK. Itu banyak juga. Jadi persoalan-persoalan seperti itu memang sering terjadi di kita, terutama di politikus-politikus Indonesia, Leo. Tadi dikatakan bahwa oleh Pak Ondo yang menjadi pertanyaan apakah memang karena ketidaksanggupan penegak hukum, polisi, jaksa, KPK untuk memberantas korupsi, atau memang korupsinya yang merajalela dan pelaku korupsi tidak takut karena hukumannya tidak membuat jera. Kalau di sekian kali saya membahas ini bersama dengan Dewan Redaksi, Mas Eko, saya selalu bilang hukum mati koruptor, walaupun kemudian dianggap itu tidak juga menjamin efek jera. Tapi itu akan kita bahas selepas jeda. Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, sebelum jeda tadi saya bertanya dan beberapa pemirsa juga bertanya, bagaimana sebetulnya dengan peran dari Presiden. Bung Oce Madril mengatakan bagus kalau tidak banyak intervensi, karena memang seharusnya seperti itu. Tapi beberapa orang mengatakan ya tidak bisa begitu juga. Kadang-kadang ketika dirasa terlalu melenceng dari aturan, bisa intervensi. Bagaimana Mas? Ya memang aturan hukumnya tidak boleh intervensi. Saya ambil contoh misalkan soal dulu ada sempat viral, sempat banyak dibicarakan soal mantan Gubernur Riau, Anas Makmun waktu itu. Itu kan terjerat korupsi, tapi karena kemanusiaan kemudian diberikan gerasi. Nah itu juga dulu sempat rame itu. Kemudian undang-undang IT kan dalam posisi diam ketika itu Pak Presiden. Kemudian ada banyak sekali protes dan macam-macam. Akhirnya ada surat keputusan bersama.
Menko Info, Jaksa Agung maupun Kapolri. Undang-undang IT ini kan dulu awalnya kan untuk menjerat seseorang kan. Nah ini yang banyak dikritik oleh oleh kalayak ramai. Dan kemudian ada revisi Undang-Undang KPK yang Bung Oce Madril tadi sampaikan, tes wawasan kebangsaan yang menyebabkan puluhan pegawai KPK nggak diperpanjang masa tugasnya. Kemudian Harun Masiku yang sampai sekarang tidak tahu kemana. Itu sebetulnya kan internal KPK, tapi imbasnya memang ke Presiden. Jadi ketika ini muncul, yang disalahkan tentu Presiden. Nah ini kan sebetulnya harus pilah-pilah mana urusannya KPK, mana urusannya Presiden. Tapi memang dalam 2 tahun ini ada banyak hal yang perlu dibenahi menurut saya. Cuma kalau 2 tahun plusnya itu pasti terkait dengan COVID lah ya. Karena kita tahu bahwa sekarang penanganan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau soal penanganan korupsi, ini selalu menjadi debat, walaupun ya kita juga memang harusnya mungkin mencoba ya soal penjeraannya itu, Mas Eko. Ketika ada yang mengatakan hukuman mati masih ada, tapi hampir tidak pernah dijatuhkan kepada koruptor. Padahal 2 kejahatan luar biasa yang lain, terorisme dan narkoba, kita sudah melihat ada, dan inilah yang kemudian dijadikan alasan juga. Walaupun sudah dihukum mati, tapi kejahatan yang 2 luar biasa itu tetap terjadi kok. Sehingga korupsi tidak usah juga dijatuhi hukuman mati. Nah ini bagaimana supaya kita benar-benar bisa membuat orang takut untuk korupsi? Ya, pro kontra hukuman mati ini memang terus bergulir ya. Kita kan adopsinya ke Belanda, KUHP-nya kan memang dari sana. Tapi gini, kalau misalkan korupsi dana bansos, memang aturannya kan ada, bisa dituntut maksimal hukuman mati. Ya, ketika memang itu sangat keterlaluan, saya kira jaksa bisa menuntut, kemudian hakim memutuskan. Nah, kalau sekarang dituntut dengan level yang sedang atau ringan, ya tentu hakimnya akan memutus juga tidak tinggi hukumannya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus disinkronkan. Ketika sudah ada undang-undangnya, ya dihukum aja paling tinggi. Nah, dilaksanakan saja ya aturan di peraturan perundang-undangan itu. Iya. Kalau melihat ini kemudian apakah kita bisa mengatakan pemerintah ini, Jokowi Ma'ruf Amin juga memang masih gamang untuk melakukan tindakan yang ekstrim untuk membuat orang jera atau takut untuk korupsi? Ya, sebetulnya dalam beberapa kesempatan ada pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi maupun Ma'ruf Amin kepada bawahannya, ya, kepada menteri, kepada level-level di bawahnya, bahwa akan terus dipantau. KPK, kejaksaan, kepolisian kan juga terus memantau. Tapi hal-hal seperti itu kan tidak bisa day per day gitu. Artinya masih banyak kalau kita melihat korupsi. Yang Leo sebutkan tadi ada 2 menteri, mantan 2 menteri. Sekarang OTT sudah mulai marak lagi. Di Sumatera Selatan ada 2, di Riau ada 1, di Kalimantan ada 1 atau 2 itu. Nah, artinya memang korupsi ini seperti yang disebutkan oleh survei SMRC terus naik grafiknya. Nah, itu kan terkait dengan biaya pilkada kalau menurut saya dulu. Jadi ketika Anda mau pilkada biayanya tinggi, jadi ketika dia menjadi kepala daerah, untuk mengembalikan uang itu kamu harus melakukan banyak hal lah, termasuk kepada pihak ketiga. Itu yang dikatakan Pak Wondo tadi, parpol harus ikut bertanggung jawab juga. Oh iya, parpol harus ikut bertanggung jawab. Ketika dia mengusulkan seseorang untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi ketua DPR, untuk menjadi apapun lah, itu harus benar-benar dilihat track recordnya. Apa yang harus dilakukan pemerintahan ini dengan hasil evaluasi ini, Mas Eko? Apakah ya sudah, itu namanya persepsi masyarakat kan tidak bisa kita kendalikan. Kita business as usual saja, atau memang harus ada peningkatan dalam bidang hukum dan korupsi? Ya, ini kan sebetulnya tugasnya dari KPK, kejaksaan, kepolisian. Kalau di KPK fokusnya adalah OTT, maka korupsi akan terus merajalela. Maka dia harus mulai keliling untuk melakukan edukasi bahwa bahayanya korupsi. Kemudian kejaksaan juga begitu. Kan selama ini kita tidak pernah mendengar, pasti ada, cuma kita nggak mendengar, mungkin publikasinya yang kurang. Bahwa edukasi kepada orang-orang yang berkepentingan itu tentang korupsi, bahayanya korupsi itu sangat penting sekali, sangat bahaya kalau itu terjadi pada anak cucu kita. Baik. Jadi hasil survei ini menjadi masukan yang berharga dan harus dijadikan untuk upaya perbaikan penanganan bidang hukum dan korupsi ke depan. Kita harapkan itu dilakukan. Mas Eko Ramawanto, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas.
Pemirsa, pencegahan korupsi dalam 3 tahun ke depan hendaknya lebih ditingkatkan dengan lebih fokus, terukur dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jangan biarkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terus keteteran. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana karena COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV